Kak Feli? Nah, iya betul banget. Nah, sekarang kita penasaran nih, apa sih kabarnya kalian? Pastinya baik, luar biasa, and powerful. Nah, sekarang kita mau sama-sama nyanyiin Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Kalau misalnya lagunya bahagia, berarti kan harus bahagia ya. Ayo kita nyanyikan dengan senang-senang. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, mana suaranya? Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandingan tangan, ajak saudaranya sama papanya ya. Bergandingan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Gimana? Udah capek belum? Baru lagu pertama nih. Coba semua tarik nafas, buang nafas. Kita sama-sama mau jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, asik. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Siapa di sini yang bersuka cita di hari Minggu? Wah, kayaknya banyak ya Kak Feli yang angkat tangan. Kita mau siap-siap kalau misalnya dengar-dengar ada sangkakala Allah nih. Sama-sama kita nyanyikan Bila Bunyi Sangkakala. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, bila orang yang selamat berkeliling katanya, bila namaku dipanggil keluarga. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Sekali lagi. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar. Bila apa? Bila orang yang selamat berkeliling tak tanya, bila namaku dipanggil keluarga. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila apa? Bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Sekali lagi, lebih semangat lagi. Bila zaman ini lalu pada
mau sama-sama menyembah Tuhan Yesus, kita siapkan hati kita siapkan waktu kita buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ayo adik-adik semuanya, kita siapkan hati kita pejamkan mata kita lipat tangan kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Walaupun kita masih ibadah online, walaupun kita masih berjauhan dengan teman-teman kita, tapi Kakak yakin kita semua adik-adik yang ada di rumah akan mendapatkan rencana yang terbaik dari Tuhan Yesus. Ayo semuanya kita sama-sama doain buat negara kita, keluarga kita, dan sekitar kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Bapa yang selalu mengerti
semuanya lipat tangannya, tutup matanya, semuanya serius di hadapan Tuhan, semuanya masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Engkau berkati Tuhan, apapun yang mereka lakukan sekarang Tuhan, mau mereka serius ataupun tidak Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Engkau berikan rencana yang terbaik Tuhan Yesus buat anak-anak-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang di rumah Tuhan, yang sekarang sedang mendengarkan Tuhan, mereka akan menjadi berkat Tuhan bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Minta tolong Kak Feli buat berdoa buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kita sudah memberikan waktu-Mu, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, supaya kami bisa menjadi berkat bagi semua orang dan kami bisa mendengarkan firman-Nya dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Shalom semuanya, shalom adik-adik yang ada di rumah. Sekarang kita mau mulai firman kita hari ini. Sebelum kita mulai firman kita hari ini, Kak Jenny mau kasih tahu dulu judul firmannya. Judul hari ini itu adalah Percaya Tuhan dengan Segenap Hati. Nah, percaya Tuhan dengan segenap hati tentang apa tuh Kak? Ngapain aja tuh Kak? Tokohnya siapa tuh Kak? Nah, kalian tetap dengerin ya. Tapi pertama-tama kita mau berdoa dulu. Sekarang semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan supaya dari awal sampai akhir Tuhan, firman-Mu Tuhan dapat kami dengarkan dengan baik dan dapat kami terapkan ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau berkati Tuhan supaya anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan bisa duduk diam di hadapan-Mu Tuhan dan mendengarkan firman dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk segalanya, Engkau sungguh baik. Haleluya, amin. Oke, sekarang semuanya boleh duduk yang nyaman, cari bantalnya, tapi bukan buat tidur ya, bantalnya biar duduknya nyaman. Oke, sekarang kita mau firman, kita sama-sama siapin Alkitab kita juga ya. Firman hari ini itu tentang tokoh yang namanya Ayub. Kalian inget gak Ayub siapa? Ayub itu kenapa Kak? Ayub itu yang mana Kak? Aduh lupa Kak kayaknya ya. Nah, Ayub itu dia yang pernah dicobai sama iblis ya. Dia pernah sakit kulit, dia pernah gatal-gatal di seluruh tubuhnya, terus dia pernah kehilangan hartanya, dia pernah kehilangan anaknya, bahkan dia ditinggalkan oleh istrinya. Nah, udah mulai inget belum? Terus bahkan dia juga dikucilkan sama teman-temannya, sama kaumnya juga. Udah inget belum? Nah, kalau misalnya udah inget atau belum inget, kita sama-sama coba lanjut ke kisah selanjutnya. Kisah ini tuh ada di Ayub 2 ayat 9 sampai Ayub 7 dan juga Ayub 42. Nah, itu bisa kalian baca-baca tuh kisah tentang Ayub. Dia benar-benar mengalami segala hal yang bahkan orang-orang merasa tidak sanggup gitu. Tapi Ayub ini keren banget. Keren kenapa Kak? Nah ini dia. Kan tadi kan Kak Jenny bilang kan, kalau misalnya dia sakit kulit, kehilangan harta, kehilangan uang, kehilangan anak, anaknya meninggal, terus dia juga ditinggalkan sama istri. Nah itu semua dia alamin berturut-turut. Bayangin aja kali, pasti lama-lama kayak kesel sama Tuhan, atau lama-lama kalian mulai menyerah, atau mungkin kalian udah kesel sama diri sendiri. Nah gak ada yang tahu kan kalau misalnya kita bakal kayak gimana. Tapi Ayub ini tuh ya, walaupun dalam keadaan yang sulit banget, bukan sulit aja lagi ya, menurut Kak Jenny itu udah parah. Maksudnya dia udah mengalami segala hal yang Kak Jenny aja sendiri gak bisa lalui juga kayaknya ya. Tapi Ayub ini keren banget adik-adik. Pas itu aja tuh awalnya ya, sahabat-sahabatnya tuh namanya Elifaz, Bildad, dan Zofar. Awalnya tuh mereka mendukung Yakub, kayak sabar ya Yakub, pasti Tuhan akan kasih yang terbaik, sabar ya Yakub. Mereka mendukung Yakub kan awalnya. Tapi cuma lama-lama Yakub kena sakit yang membuat gatal di seluruh tubuhnya, sampai dia harus garuk dengan kaca adik-adik buat ngilangin rasa gatalnya itu. Bayangin kan garuk pakai kaca, berdarah gak sih? Berdarah kan? Itu rasa sakitnya kayak gimana coba? Gimana rasa gatalnya sampai dia mau garuk pakai kaca, pakai serpihan kaca. Terus lama-lama
Walaupun awalnya teman-temannya itu masih ngedukung dia, tapi lama-lama teman-temannya malah ngemojokin dia dengan pertanyaan-pertanyaan. Istrinya bahkan bilang, udah kutukin aja Tuhan. Bahkan istrinya bilang Yakub untuk menyerah dan bisa meninggal saja. Ada di Ayub 2 ayat 9. Nih aku bacain ya. Ayub 2 ayat 9, kalian bisa buka juga. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Kalian bayangin, Ayub udah sengsara, Ayub udah mengalami kesedihan juga, tapi istrinya malah berkata seperti itu. Nah, menurut adik-adik gimana? Apakah Ayub ikutin kata-kata istrinya, atau Ayub masih memiliki iman yang besar kepada Tuhan Yesus dan dia tetap melanjutkan dengan damai sejahtera? Lalu habis istrinya berkata kutukilah Allahmu dan matilah, Ayub bukan malah oh ya benar juga ya, udah kesel sama Tuhan bla 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 dan sebagainya, atau mungkin dia jadi meninggalkan Tuhan. Tapi enggak, Ayub malah berpikir kayak begini adik-adik. Dia teringat kalau misalnya kita nggak boleh pengen hal-hal yang baik doang dari Allah, tapi kita juga harus bisa berhasil melewati hal-hal yang buruk yang dari Tuhan. Kita harus bisa melewati setiap permasalahan hidup kita karena kita di bawah naungan Tuhan. Itu Ayub ingat seperti itu. Bukannya dia malah makin down, tapi Ayub malah ingat, oke, aku ada bersama Tuhan, aku hidup bersama Tuhan, tapi bukan artinya aku mau hidup yang baik terus. Aku bukan artinya mau hidup senang-senang aja. Padahal tuh ya adik-adik, awalnya tuh teman-temannya mau temenin Ayub menangis 7 hari lamanya. 7 hari lamanya, lama gak sih? Lama banget, seminggu loh 7 hari lamanya. Awalnya teman-temannya setia buat menemani Ayub, tapi makin lama mereka malah memojokkan Ayub. Terus lama-lama teman-temannya tuh makin ragu. Mereka mempertanyakan keberadaan Tuhan. Mereka jadi gak percaya sama keberadaan Tuhan dengan melihat kesengsaraan Ayub. Nah, lama-lama kan gak ada yang ngedukung tuh. Nah, akhirnya Ayub mulai sedih, mulai kesal. Ayub mulai berkeluh kesah. Nah, ada di Ayub 42 ayat 1. Kalian bisa baca nih. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak aku ketahui. Kalian bisa baca nih. Karena lama-lama setelah Ayub berkeluh kesah, setelah dia mengeluh, Ayub malah menyesal. Dia akhirnya menyesal, dia minta maaf ke Tuhan. Ada di Ayub 42. Ayub 42 ya, kalian bisa baca. Terus akhirnya di ayat 7, Ayub 42 ayat 7, keadaan Ayub dipulihkan sama Tuhan. Keadaan Ayub ini dipulihkan sama Tuhan. Semua milik Ayub ini diganti 2 kali lipat sama Tuhan. Terus Tuhan tuh juga memberkati Ayub. Tuhan memberkati Ayub dalam sepanjang hidupnya. Bahkan yang selanjutnya tuh setelah dia melewati beberapa pencobaan ini, setelah dia melewati beberapa kesakitan, kesedihan, Tuhan memberkati Ayub dengan lebih-lebih lagi. Tuhan memberkati Ayub bahkan dengan lebih besar lagi gitu loh adik-adik. Dan pada akhirnya juga Ayub meninggal dengan lanjut usia tanpa sengsara atau kesakitan atau kesedihan. Nah, keren banget gak sih adik-adik? Dari awal sampai akhir tuh Ayub udah melewati setiap persoalan dan melewati setiap kesedihan, kedukaan, kesakitan. Tapi Ayub bahkan sebelum-sebelumnya dia gak menyerah sedikit pun. Dia tetap percaya kalau misalnya Tuhan bakal kasih yang terbaik. Dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dia bahkan pas istrinya memojokkan dia, pas istrinya nyuruh dia kutukin Tuhan aja, Ayub malah enggak menyerahkan adik-adik. Ayub malah teringat kalau misalnya kita gak boleh cuman pengen enak-enaknya doang adik-adik. Nah, berarti kita tahu nih, kita bisa lihat kalau misalnya kita pengen senengin Tuhan tuh, kita bisa kasih Tuhan hati kita yang percaya kepada Tuhan, hati kita yang benar-benar mempercayai Tuhan. Jadi sebenarnya tuh tanpa iman atau hati kita yang percaya sama Tuhan, kita tuh emang harusnya sekarang maksudnya sekarang kita udah berdosa banget dan kita bisa masuk ke neraka. Kita bukan hidup di dalam Tuhan lagi. Makanya itu kita harus memberikan
hati yang percaya kepada Tuhan, iman yang besar kepada Tuhan. Makanya itu dengan hati kita yang percaya, kita bisa hidup di dalam naungan juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah, kakak berharap juga kalian gak mikir, aduh Tuhan malah ngasih Ayub yang gak baik-baik, aduh Tuhan malah nyakitin Ayub. Enggak ya, Tuhan memberikan segala sesuatu itu bukan dalam tujuan yang buruk. Tuhan gak pernah kasih kita hal-hal yang buruk. Pokoknya apapun yang Tuhan izinkan terjadi, apapun yang Tuhan biarkan terjadi, itu bukan berarti untuk mencelakakan kita. Oke adik-adik, sebelum kita selesai, Kak Jenny mau kasih tahu ayat hafalan dulu nih. Udah siap belum? Nah, biar kalian bisa hafalin ayat hafalan dengan sukacita, kita sama-sama tepuk sukacita dulu yuk. Tepuk sukacita. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Sukacita. Nah, sekarang kita sama-sama mau hafalin ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan buat kelas kecil dulu ya. Buat kelas kecil, ayat hafalannya diambil dari Amsal 3 ayat 5a. Oke, kita buka dulu Alkitabnya. Yang kelas kecil bisa minta tolong sama papanya, bisa minta tolong kakaknya ya. Oke, kita buka di Amsal 3 ayat 5a. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Oke, sekali lagi ya. Ayo yang kelas kecil, kita siapin gerakannya nih. Ayo kita siapin tenaga kita buat hafalin ayat hafalan ya. Nanti jangan lupa direkam. Oke, 1, 2, 3. Amsal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Sekali lagi, Amsal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Oke, selanjutnya kita ke kelas sedang dan besar. Buat kelas anak panah dan terang dunia diambil dari Amsal 3 ayat 5. Oke, jangan lupa dibuka Alkitabnya ya. Terus boleh tuh di highlight. Oke, kita sama-sama baca dulu. 1, 2, 3. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sekali lagi ya buat kelas anak panah sama terang dunia. 1, 2, 3. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nanti kalian bisa coba baca-baca lagi. Kalian bisa juga coba baca-baca Ayub 2 ayat 9, Ayub 7 dan juga ayat 42. Itu ada kisah tentang Ayub. Terus kalian juga bisa baca tadi Amsal 3 ayat 5 ya, buat lebih hafal ayat hafalannya lagi. Selamat menghafalkan adik-adik, jangan lupa dikirim ya. Wah kak, udah firman, udah ayat hafalan, sekarang apa dong? Sekarang kita mau tutup firman kita dengan doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Sekarang kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati Tuhan setiap anak-anak yang mendengarkan firman-Mu dengan baik. Engkau berkati Tuhan supaya mereka dapat menerapkan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka dapat percaya dengan Engkau Tuhan, dengan segenap hati mereka, dengan iman mereka Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau tidak pernah mencelakakan kami Tuhan. Engkau selalu Tuhan memberikan kami rencana yang terbaik Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat hari ini Tuhan dan seterusnya Tuhan, supaya kami semua bisa menjadi terang dalam kehidupan orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kau berkati keluarga kami, teman-teman kami, saudara kami Tuhan, dan juga gereja kami.
kami mau berdoa Tuhan supaya Indonesia ini Engkau pulihkan dan kami bisa lebih cepat gereja offline dan bertemu satu sama lain Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Engkau sungguh-sungguh baik. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Oke semuanya, makasih yang udah temenin Kak Jenny dari awal sampai akhir. Semoga kalian semua bisa menerapkan firman-firman dalam kehidupan kalian. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tetap pakai masker kalau misalnya keluar dan cuci tangan yang bersih ya. Happy Sunday, God bless you.